Baik, pertanyaannya ya bagus tentang rukun-rukun atau apakah ada rukun-rukun dalam khutbah Jumat. Ini permasalahan yang bisa kita kategorikan. Kita kategorikan ijtihad para ulama. Ya, ijtihad para ulama dalam mencermati khutbah-khutbah Rasulullah SAW dan para khulafa ar-rasyidin. Bahwa di dalam khutbah itu yang memang harus ada dalam khutbah sebagaimana disebut oleh sebagian ulama, yaitu perintah untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kemudian ada juga sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian ada tausiah, nasihat kepada kaum muslimin. Nah, intinya memang ada hal-hal seperti itu, ya. Namun urutan-urutannya memang kita tidak jumpai, yakni ketentuan harus berurutan, harus ini dan harus itu. Tapi intinya bahwa memang sholat Jumat atau khutbah Jumat itu adalah tempat untuk kita memberi peringatan kepada kaum muslimin, kaum mukminin yang berada di masjid itu. Di saat itu mereka berkumpul. Makanya selalu ada dalam khutbah Jumat itu perintah untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Karena ini wasiat Allah. Bagi orang-orang terdahulu dan bagi kita dan yang akan datang kemudian. Allah mewasiatkan untuk bertakwa kepada Allah. Oleh karena itu dalam khutbah Jumat selalu ada perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga sebagian ulama menjadikan ini sebagai rukun dalam khutbah Jumat. Kemudian ada juga tentang sholawat kepada Nabi Sallam. Ya. Karena sholawat itu menunjukkan dicontohkan juga oleh Nabi SAW dalam khutbah beliau. Ya. Kemudian doa juga hendaknya ada sholawatnya. Kalau doa yang tidak ada sholawatnya tidak terangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mahjub, tertutup. Ya, maka dalam khutbah Jumat ada perintah untuk bertakwa, ada memuji Allah, ya, memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan menyanjung Allah Ta'ala. Sebagaimana khutbah-khutbah Nabi SAW. Baik dari Jumat ataupun tidak. Beliau selalu mengawali khutbahnya dengan memuji dan menyanjung Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, perintah untuk bertakwa kepada kaum mukminin agar mereka bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian ada sholawat kepada Nabi SAW. Kemudian ada doa, ada peringatan dalam khutbah Jumat itu. Peringatan kepada umat, kepada kaum muslimin. Dan ada doanya. Doa untuk kaum mukminin, kaum muslimin. Doa untuk kebaikan para hamba Allah di dunia dan akhirat. Sebetulnya memang tidak ada urutan-urutan tertentu. Tapi itu ada hal-hal yang merupakan ijtihad para ulama dalam menyusun atau menyebutkan dalam kitab-kitab mereka tentang arkan al-khutbah. Karena memang ada sebagian ulama menulis rukun-rukun khutbah. Ya. Tapi intinya dalam khutbah itu, apa yang disebut oleh mereka itu rukun, hendaknya ada dalam khutbah itu. Tidak mesti harus urutan. Tidak mesti harus berurutan. Tapi ada dalam khutbah itu. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Mungkin kita bisa baca juga kitab-kitab tentang pedoman, misalnya khutbah Jumat, atau pedoman sholat Jumat. Ya, mungkin di situ juga ada sebagian penulis atau ulama yang menulis tentang masalah ini, bisa Bapak merujuk ke kitab-kitab tersebut. Tapi intinya dalam khutbah Jumat itu ada pujian pada Allah Ta'ala dan sanjungan kepadanya. Dan ini biasa dimulai pada awal khutbah. Kemudian ada perintah untuk bertakwa, ada sholawat kepada Nabi SAW, ada doa untuk kaum muslimin, dan peringatan-peringatan bagi mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.